hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Ino, silakan maju ke depan. Ibu guru, teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Atas berkat dan perlindungan-Mu, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ino, silakan dulu. Semuanya silakan dulu. Terima kasih, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Ibu panggil namanya, tolong jawab. Anastasia Ervina Mago, Anastasia Luna, Apriani Rawotepi, Arsenius Agundalu. Hadir semua ya? Bagus, tingkatkan terus semangat untuk datang sekolah, semangat untuk belajar, apalagi kita mendekati ujian semester. Oke, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa? Hakikat demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi Pancasila. Bagus. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran materi yang sama juga tentang demokrasi. Kita masuk pada indikator yang ketiga, menganalisis upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bagaimana kita membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Tujuan pembelajarannya, kalian semua diharapkan mampu untuk menganalisis upaya untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hari ini, sebelum kita masuk dalam kegiatan diskusi, Ibu tayangkan videonya, kita sama-sama perhatikan. Namun ku kan tetap selalu mencoba untuk terbang meraih bintang. Ku yakin kita bisa. Oke, Joy senyum-senyum. Siapa yang bisa memberikan komentar berkaitan dengan film pendek yang tadi kalian nonton? Siapa yang bisa? Eran, silakan. Video tersebut menunjukkan salah satu contoh penerapan demokrasi di lingkungan sekolah, di mana kecurangan terjadi pada saat pemilihan ketua OSIS. Hal ini menunjukkan contoh penerapan demokrasi yang tidak mengamalkan asas dan nilai-nilai kejujuran. Iya, bagus. Bagaimana proses pemilihan ketua OSIS yang terjadi di sekolah? Dari cuplikan film pendek tadi berbicara tentang demokrasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita duduk dalam kelompok diskusi, Ibu perlu menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini ada penilaian. Ibu ambil nilai individu dengan penilaian secara kelompok. Jadi usahakan semua aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan di akhir dari kegiatan pembelajaran akan ada evaluasi. Oke, baik, silakan duduk dalam kelompok. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana membangun kehidupan yang demokratis. Silakan. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Ibu bagikan LKPD. Nanti kamu baca petunjuk yang ada dalam LKPD. Perhatikan gambarnya, lalu jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD.
Waktu diskusinya 20 menit ya? Iya, Ibu. Kerjakan sudah. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Semua sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, jika semua sudah selesai, kita masuk dalam sesi presentasi. Semua sudah siap untuk presentasi? Sudah, Ibu. Kita mulai presentasi kelompok yang pertama, kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami berdua di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya Farid. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada LKPD terdapat beberapa gambar tentang demokrasi. Yang pertama, demokrasi di lingkungan keluarga. Yang kedua, demokrasi di lingkungan sekolah, demokrasi di lingkungan masyarakat, dan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Jadi, berdasarkan gambar pada LKPD, maka kelompok kami menyimpulkan jawaban untuk nomor 1, pentingnya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, yakni yang pertama, sistem demokrasi bisa menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Yang kedua, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang ketiga, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, distribusi pendapatan secara adil. Yang kelima, kebebasan yang bertanggung jawab. Nomor 2, perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, demokrasi di lingkungan keluarga, yakni 1, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk memilih sekolah anak. Yang kedua, demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Yang ketiga, demokrasi di lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keempat, demokrasi di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mengikuti kegiatan pemilihan umum dan mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tanggapan maupun saran, waktu dan kesempatan kami berikan. Kesempatan untuk bertanya yang pertama kami berikan kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Kami bertanya kepada kelompok 4. Kenapa demokrasi Pancasila yang paling tepat untuk dilaksanakan di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya.
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kesempatan saya berikan kepada teman saya Uci untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bentuk demokrasi yang paling tepat untuk dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, dikarenakan Pancasila menjadi sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan sebagai pedoman. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok 2 dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusi untuk masing-masing kelompok dengan baik. Mari kita beri apresiasi untuk semua kelompok yang Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Siapa yang bisa membuat kesimpulan berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini? Nelly, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan menyimpulkan sedikit materi pembelajaran kita hari ini. Pada dasarnya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sebuah negara dapat dikatakan demokratik apabila rakyatnya memiliki kesamaan di muka hukum dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melakukan sebuah keputusan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Nelly sudah menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini dengan begitu rinci, mulai dari apa itu demokrasi, lalu sampai pada upaya membangun kehidupan yang demokratis. Tadi di dalam LKPD Ibu sudah sajikan gambar contoh sikap membangun kehidupan yang demokratis, mulai dari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan sekolah, kalian semua ikut aktif dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS, kerja bakti di lingkungan sekolah, begitu juga di lingkungan masyarakat. Ada kegiatan pemilihan umum. Semua yang sudah memenuhi syarat boleh ambil bagian dalam kegiatan pemilihan umum. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua sudah siap? Buku-buku yang ada di atas meja. Soalnya 5 nomor, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan sudah. Sudah, Ibu. Mana yang belum? Siapa yang belum? Baik, yang duduknya paling belakang berdiri tunjukkan pekerjaan masing-masing. Pertemuan berikut kita akan masuk pada materi pembelajaran KD yang baru. Kita belajar tentang pengaruh kemajuan iptek di Indonesia. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Karin. Dalam nama Bapa, Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada hari ini. Pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih Karin, silakan dulu. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat pagi.